warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup D yang beranggotakan Afdifan Fatah Atandif, Gibran Sehan, saya sendiri Hana Kalisa Zahra, Talenta Gloria Napitupuluh, Muhammad Dafira Ganayuda, dan Mugi Restukinanti. Kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Language Variation and Songs in Subtitling. Pembahasan yang pertama yaitu ada variasi bahasa. Variasi bahasa secara umum adalah sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan faktor tertentu. Sistem tersebut dapat berbentuk bahasa, dialek, atau norma baku. Dalam konteks ini, variasi bahasa dalam takarir lagu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada variasi dalam penutur yang meliputi gaya dan register. Yang kedua ada variasi antar penutur yaitu dialek, sosiolek, dan bahasa gaul atau slang. Dalam penutur dan antar penutur yaitu ada kata-kata umpatan dan kata-kata tabu. Penggunaan variasi bahasa yang pertama, variasi dalam penutur yaitu gaya dan register. Register biasanya digunakan untuk variasi sistematis dalam fitur linguistik yang umum pada situasi non-netral tertentu. Misalnya pada iklan dan komentar olahraga. Variasi antar penutur yaitu dialek, sosiolek, bahasa gaul atau slang. Dialek atau akrab disebut dengan logat adalah bahasa khas yang berasal dari daerah, wilayah, atau kelompok tertentu. Penggunaan dialek pun juga cukup terbatas, yaitu hanya mencakup satu wilayah atau satu kelompok tertentu saja. Sementara slang adalah ragam bahasa yang tak baku, musiman, yang digunakan pada situasi informal dan menjadi bahasa sehari-hari di mana banyaknya orang menggunakan bahasa slang ini hampir tiap hari. Bahasa dalam penutur dan antar penutur, yaitu kata-kata umpatan dan kata-kata tabu. Tabu atau pantangan adalah suatu larangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Kata umpatan sendiri yaitu sudah jelas artinya, yaitu kata-kata kotor dan ungkapan bahasa yang sangat tidak pantas, yang bersifat ofensif, menistakan, dan merendahkan orang lain. Start recording. Kita kembali ke menerjemahkan kata tabu. Apa itu tabu? Tabu adalah kebiasaan sosial atau agama yang melarang atau membatasi praktik tertentu atau melarang hubungan dengan orang, tempat, atau benda tertentu. Kata-kata tabu dan umpatan digunakan oleh individu dalam berbagai situasi dan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya juga dapat dikaitkan dengan variasi bahasa interspeaker. Menurut Alan dan Burrich pada tahun 2006, tabu mengacu pada suatu larangan perilaku untuk komunitas tertentu pada waktu tertentu dalam konteks tertentu. Dan dalam pengertian ini, perilaku linguistik tunduk pada dan dikondisikan oleh cara tabu dipahami di berbagai budaya dan komunitas. Oleh karena itu, kata-kata tabu adalah ekspresi yang penggunaannya dibatasi atau dilarang oleh kebiasaan sosial. Karena kata-kata umpatan adalah kata-kata yang digunakan untuk melepaskan kemarahan, frustasi, keputusasaan, kepuasan, kegembiranan, dan lain-lain. Beberapa kata umpatan juga merupakan kata-kata tabu. Alan dan Bridge mengusulkan 4 kategori tabu. 1. Penamaan dan penyebutan. 2. Seks dan efluvia tubuh. 3. Makanan dan bau. Dan 4. Penyakit, kematian, dan pembunuhan. Jay menunjukkan meskipun ada ratusan kata dan frasa tabu, cakupan semantik dari referen yang dianggap tabu memiliki cakupan yang terbatas dan mengelompokkannya sebagai berikut. 1. Referensi seksual. 2. Referensi yang bersifat profan atau menghujat. 3. Referensi yang bersifat skatologis dan benda-benda yang menjijikan. 4. Hinaan etnis, rasial, gender. 5. Referensi yang menghina penyimpangan psikologis, fisik, atau sosial yang dirasakan. 6. Kiasan leluhur. 7. Istilah-istilah vulgar. Dan 8. Bahasa gaul yang tidak sopan. Ini adalah contoh dari bahasa yang bisa dibilang tabu, seperti shit yang diterjemahkan menjadi tai, English yang bitch yang diterjemahkan menjadi pelacur, asshole yang diterjemahkan menjadi bajingan, bastard juga diterjemahkan menjadi bajingan, mirip seperti asshole, dan damn diterjemahkan menjadi sialan. Ini adalah contoh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti anjing yang menjadi son of a bitch. Indonesia
yang bangsat menjadi bastard or scumbag, dan brengsek yang menjadi asshole lagi. Sekian. Dan sensor yang ada di Indonesia, organisasi yang ada di Indonesia dikontrol oleh Lembaga Sensor Film, disingkat LSF. LSF adalah badan resmi yang bertanggung jawab untuk menyensor semua jenis film dan iklan film yang akan diedarkan atau diputar di Indonesia. LSF memiliki kewenangan untuk menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan pada film sebelum bisa ditayangkan secara publik. Aturan sensor yang ada di Indonesia. Lembaga Sensor Film. Undang-Undang Perfilman Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur semua aspek perfilman dan juga bertujuan meregulasi produk serta isi dari film tersebut. Klasifikasi film. Klasifikasi berdasarkan kelompok umur. Yang pertama ada semua umur, remaja biasanya untuk penonton usia 13 tahun ke atas, dewasa biasanya untuk penonton usia 17 tahun ke atas, dan terakhir adalah kriteria sensor. Film akan disensor atau dipotong jika mengandung unsur kekerasan yang berlebihan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, diskriminasi rasial atau etnis, penghinaan terhadap agama atau tokoh agama. Dan ada juga aturan sensor yang ada di Amerika. Lembaga Sensor Amerika, Motion Picture Association atau MPA, adalah sebuah organisasi yang mewakili industri film besar di Amerika Serikat dan berfungsi untuk mengklasifikasikan unsur konten. MPA memiliki peran penting dalam memberikan panduan kepada penonton mengenai kelayakan film untuk berbagai kelompok usia. Klasifikasi usia adalah MPA menggunakan rating general audience, PG, PG-13, restricted, R, dan NC-17, non-17 and under admitted. Dan terakhir ada kriteria sensor di Amerika. Pertama ada konten seksual lebih diterima rating tinggi untuk konten eksplisit. Kekerasan grafis lebih diterima rating R atau NC-17. Agar membantu kebebasan lebih besar dalam representasi bahasa kasar rating. Selanjutnya itu adalah aturan sensor yang ada di Amerika. Lembaga sensor di Amerika sendiri itu adalah MPA, kepanjangan dari Motion Picture Association, adalah organisasi yang mewakili industri film besar di Amerika Serikat dan berfungsi untuk mengklasifikasikan film berdasarkan kontennya. MPA memiliki peran penting dalam memberikan panduan kepada penonton mengenai kelayakan film untuk berbagai kelompok usia. Dan untuk klasifikasi filmnya sendiri, MPA menggunakan rating seperti G untuk general audience, PG untuk parental guidance, PG-13 atau R untuk restricted, dan NC-17 untuk non-17 and under admitted. Dan untuk kriteria sensornya sendiri, untuk konten seksual, di sana film-film mengandung konten seksual itu lebih diterima, tetapi hanya akan diberikan rating tinggi untuk film-film yang mengandung konten tersebut. Sementara untuk konten kekerasan sama kekerasan grafis di sana lebih diterima, hanya saja rating yang akan didapatkan itu R atau NC-17. Dan untuk agama dan budaya, para pembuat film di sana lebih dibebaskan untuk mengekspresikan agama dan budaya yang ada di sana ke dalam filmnya. Dan untuk bahasa kasar juga di sana sama lebih banyak dipergunakan, hanya saja akan mempengaruhi ratingnya. Untuk selanjutnya itu adalah perbandingan antara aturan sensor di Indonesia dan Amerika. Di Indonesia, aturan sensor itu mencerminkan upaya untuk menjaga norma dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang kuat di masyarakat. Sementara di Amerika, di sana itu lebih liberal, memberikan kebebasan kreatif kepada para pembuat film dengan fokusnya hanya pada klasifikasi usia dan tidak memberikan sensor langsung. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, lalu berikutnya ada bagaimana sih praktik terbaik dalam menerapkan sulih teks ke dalam kata-kata kasar tersebut.
Jadi di sini berikut ada beberapa praktik yang dapat diterapkan dalam sulit teks terhadap kata-kata kasar. Yang pertama ada pahami konteks, yang kedua ada pertimbangkan audiens, yang ketiga ada gunakan peringatan konten, yang keempat ada pertimbangkan budaya, dan yang kelima ada tetap konsisten. Untuk lebih jelasnya mengenai poin-poin tersebut ada di slide berikutnya. Baik, yang pertama ini ada pahami konteks. Jadi di sini misalkan ada contoh dari dalam film komedi itu ada kata kasar shit. Jadi kata kasar shit ini bisa diterjemahkan menjadi gila atau sial yang bertujuan untuk menangkap efek humor yang sama. Sedangkan dalam film drama, kata kasar fuck dapat diterjemahkan dengan kata sial ataupun anjing. Di sini juga bertujuan untuk menyampaikan intensitas atau emosi yang sama. Kemudian yang poin kedua itu ada pertimbangkan audiens. Jadi dalam sebuah film kan biasanya ada target audiens misalkan untuk kayak umur 13 tahun ke atas atau umur 17 tahun ke atas. Jadi kayak itu bisa dipertimbangkan apakah film atau series tersebut untuk anak-anak ataukah untuk orang dewasa. Jadi di sini contohnya jika menerapkan film anak-anak, hindari menerjemahkan kata dame dengan sial, namun gunakan kata yang lebih halus seperti contohnya astaga atau wah. Dan yang kedua, untuk film dewasa itu kata damn itu masih dapat digunakan atau bisa diterjemahkan menjadi kata sial atau anjing tergantung konteks dari film tersebut. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu ada gunakan peringatan konten. Jadi biasanya dalam sebuah film atau sebuah series gitu sebelum awal mulai film biasanya terdapat peringatan. Jadi di sini bisa memberikan peringatan di awal subtitle jika film atau acara TV mengandung banyak kata-kata kasar. Contohnya film ini mengandung bahasa yang kasar. Kemudian yang keempat ada pertimbangkan budaya. Nah, mempertimbangkan budaya dapat menghindari kesalahpahaman dan juga menyinggung penonton. Contohnya di sini misalkan ada kata negro. Dalam bahasa Inggris dulu digunakan untuk merujuk pada orang kulit hitam, tetapi sekarang dianggap sangat ofensif dan harus dihindari. Jadi dalam sulih teks juga harus mempertimbangkan perbedaan budaya. Kemudian yang terakhir ada tetap konsisten. Jadi penting untuk tetap konsisten dalam menerjemahkan kata-kata kasar sepanjang film atau acara TV, karena ini akan membantu penonton dalam memahami makna kata-kata kasar dan mengapa kata-kata itu digunakan. Contohnya, misalkan kita di awal itu ada adegan yang menggunakan kata dame dan diterjemahkan sebagai sial. Nah, atau gila. Misalkan kata dame tersebut diterjemahkan menjadi sial. Namun di adegan lain itu kata dame tersebut diterjemahkan menjadi gila. Itu sebisa mungkin dihindari dan lebih baik menggunakan kata yang konsisten. Misalkan jika di awal kalimat dame tersebut diterjemahkan menjadi sial, maka di adegan berikutnya kata dame tersebut juga harus diterjemahkan menjadi sial. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah takarir lagu. Lagu dengan subtitle itu termasuk dalam kategori terjemahan lagu yang dimaksudkan untuk dibaca daripada dinyanyikan. Dalam istilah Law pada tahun 2017, takarir berfokus pada lagu yang berbasis pada kata-kata dan bersifat logosentris. Berbeda dengan lagu yang bergantung pada musik aktual, itu karena bersifat musikosentris. Selanjutnya faktor apa aja sih yang penting dan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat takarir lagu? Yang pertama ada batasan teknis. Di awal atau akhir film, sebuah lagu mungkin tumpang tindih dengan kredit di akhir film. Secara teoritis, lagu itu kemudian dapat diberi subtitle, tapi pedoman dari perusahaan distribusi mengharuskan teks di layar menjadi prioritas. Maka jika pada akhirnya
lirik lagu itu diputuskan untuk ditampilkan, maka bisa ditunggu dulu selesai dialog dari penonton atau kreditnya, kemudian baru dilanjutkan dengan lirik lagu yang masih dinyanyikan di film tersebut. Selanjutnya adalah lagu yang menjadi inti film. Beberapa lagu itu bisa jadi bukan inti dari film itu atau nggak terlalu nyambung dengan konteks, tapi bisa juga berkontribusi secara eksplisit dalam cerita filmnya. Nah, itulah yang harus diutamakan dalam membuat takarir lagu. Yang ketiga, lagu yang dikenal secara internasional. Jika suatu lagu itu sudah go internasional atau sudah dikenal oleh banyak orang, maka subtitle lagu itu tidak terlalu diperlukan, terutama jika liriknya nggak berkontribusi banyak pada cerita film tersebut. Namun, jika lagunya cukup panjang, penonton yang tidak mengerti liriknya pun akan mulai bertanya-tanya tentang maknanya. Maka dari itu, perlu diakali juga kalau terlalu panjang bisa diselipkan sedikit takarir lagunya agar tidak memusingkan penonton. Selanjutnya, faktor keempat, prioritaskan lirik lagu yang didengar di soundtrack. Kalau ada perbedaan antara lirik yang tertulis dan lirik yang didengar, gunakan lirik yang didengar. Contoh, gunakan tanda kurung siku untuk menunjukkan lirik yang dinyanyikan oleh karakter. Terus yang kedua, pakai tanda kurung siku ganda untuk menunjukkan lirik yang dinyanyikan oleh paduan suara atau kelompok. Dan yang terakhir, gunakan tanda kurung siku miring untuk menunjukkan lirik yang dinyanyikan secara instrumental. Bisa dilihat contohnya di layar. Yang terakhir, ada jenis-jenis takarir lagu dan musik. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah takarir terjemahan. Takarir terjemahan ini merupakan terjemahan langsung dari suatu lagu dari bahasa awal, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Biasanya digunakan dalam film asing untuk membantu penonton yang tidak memahami bahasa aslinya. Itu contohnya adalah lagu dalam film The Grand Budapest Hotel tahun 2014. Terus yang kedua adalah takarir singkat. Takarir singkat ini hanya menampilkan kata-kata kunci dari lirik lagu. Digunakan dalam film musikal untuk membantu penonton mengikuti lirik lagu tanpa harus membaca seluruh teks. Itu contohnya ada di film La La Land tahun 2016. Yang ketiga ada takarir deskriptif. Ini menjelaskan konteks lagu seperti makna di balik lirik atau kisah yang diceritakan. Biasanya digunakan dalam film dokumenter atau film dokumentasi. Contohnya adalah dalam film Bohemian Rhapsody pada tahun 2018. Kemudian yang keempat ada takarir kreatif. Menggunakan gaya bahasa dan format yang unik untuk meningkatkan keterlibatan penonton. Digunakan dalam film eksperimental atau film seni. Itu ada pada film 2001 A Space Odyssey pada tahun 1968. Yang terakhir ada takarir karaoke. Ini menampilkan lirik lagu dengan kode warna yang menunjukkan waktu untuk bernyanyi. Digunakan dalam film karaoke atau film interaktif seperti pada film Sing tahun 2016. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.